Pada perkalian bilangan pangkat ya terdapat rumus yang bisa kita gunakan, di mana yang ini rumusnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube pribadi saya. Saya Fajar Ashar akan membahas tentang materi bilangan berpangkat ya. Tentu saja untuk materi bilangan berpangkat ini mungkin di antara kita masih ada yang belum mengetahuinya atau masih kebingungan dalam bagaimana cara mengalihkan bilangan pangkat dengan bilangan pangkat yang lainnya, dan bagaimana cara membagi bilangan pangkat dengan bilangan pangkat yang lainnya, atau bagaimana cara mempangkatkan ya hasil dari bilangan pangkat yang dipangkatkan. Nah, kali ini kita akan menjawab semua di channel ini. Tapi sebelum kita membahasnya, jangan lupa untuk menekan tombol like ya, dan subscribe channel ini jika dirasa bermanfaat channel ini. Oke, kita lanjut saja. Bilangan berpangkat ya, secara definisi bilangan berpangkat adalah bilangan hasil perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Jadi katakan bilangan berpangkat ya, semisal 2 dipangkat 2. Jadi ini merupakan bilangan pangkatnya ya. Ini merupakan bilangan pangkatnya. Dan semisal 3 pangkat 2 ya, jadi ini bilangan pangkatnya teman-teman ya. Jadi bilangan 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, nah kira-kira hasilnya sama tidak? Nanti kita akan kupas tuntas mengenai jenis pangkat seperti ini. Bilangan berpangkat itu terbagi menjadi 4 kelompok ya, yaitu bilangan berpangkat positif ya, kemudian bilangan berpangkat negatif ya, kemudian bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat bentuk akar. Nah, di sini pada bilangan berpangkat positif tentu saja kita sudah tahu bahwa semisal untuk pangkatnya dia positif ya, semisal 2 pangkat 3. Kemudian di sini bilangan berpangkat negatif semisal 2 pangkat minus 3. Kemudian bilangan berpangkat 0 semisal 2 di pangkat 0 ya. Semisal di sini bilangan berpangkat bentuk akar ya, semisal 2 ya, kemudian 3 pangkat 2 seperti ini ya. Nah, ini akan kita jawab pada pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang yang pertama kita akan bahas teman-teman, yakni bilangan berpangkat positif ya. Pada bilangan berpangkat positif ini dimana contohnya di sini A pangkat N ya, A pangkat N. Kemudian A pangkat N ini ya, ini N ini dianggap sebagai nilai yang tidak terbatas ya, sehingga nilai A ini mesti dikalikan dengan dirinya sendiri secara berulang ya, secara berulang. Nah, harus dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak N itu sendiri ya. Jika N-nya adalah 2, maka hasilnya adalah A pangkat 2 sama dengan A dikali A ya. Jadi jika A pangkat 3, maka dirinya yang A ini harus dikalikan dirinya lagi sebanyak 3 kali ya. Nah, A itu sama dengan bilangan pokok ya, bilangan pokok. Kemudian N itu bilangan eksponen atau pangkat. Adapun contoh dari bilangan berpangkat positif, di sini kita lihat 10 pangkat 5 ya. 10 pangkat 5, jangan kita mengartikan bahwa 10 harus dikali 5, tidak, tapi 10 pangkat 5 itu ya, dimana 10 dikali dengan dirinya sendiri sebanyak 5 kali ya, sebanyak 5 kali ya. Kemudian minus 3 pangkat 3 ya, minus 3 pangkat 3. Di sini kita harus mengalihkan minus 3 ini sebanyak dirinya sendiri ya, sebanyak 3 kali. Nah, ini salah satu bentuk contoh bilangan berpangkat positif ya, ini pangkatnya positif. Selanjutnya bilangan berpangkat negatif. Tentu saja bicara berpangkat negatif, kita sudah bisa mengartikan bahwa pangkat negatif yang ketika pangkatnya memiliki tanda negatif ya.
Semisal A pangkat minus N sama dengan 1/A di pangkat N ya. Nah, di sini A pangkat minus N itu sama dengan 1/A pangkat N. Nah, seperti contohnya yang ada di sini ya, 10 pangkat minus 5 nilainya adalah 1/10 pangkat 5 ya. Jadi nilai 10 pangkat minus 5 itu nilainya 1/10 pangkat 5. Jadi minus 5 ini ya, yang tadinya di atas dia kemudian ke bawah ya. Ke bawah, kemudian tanda pangkatnya itu berubah menjadi positif ya. Jadi 10 pangkat minus 5 sama dengan 1/10 pangkat 5, sehingga hasilnya dapat kita hitung 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sebanyak 5 kali. Jadi itulah untuk bilangan berpangkat negatif. Selanjutnya bilangan berpangkat 0 ya, ini ada pangkat 0, semisal A pangkat 0. Nah, nilai A pangkat 0 ini itu suatu ketetapan nilainya sama dengan 1 ya. Nilainya sama dengan 1, A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi di mana-mana ketika ada bilangan pokok ya, semisal 2 di pangkat 0 maka hasilnya adalah 1. 10 pangkat 0 maka hasilnya adalah 1. 1500 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Jadi sesuatu yang kemudian berpangkat dengan 0 maka sama dengan 1. Selanjutnya bilangan bentuk akar. Nah, di sini tentu saja bentuk akar sempurna ya, di mana 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2. Nah, di sini untuk 2 kali 2 itu sendiri atau hasilnya 4 ini ya, kita bisa gunakan menjadi akar 4 karena akar 4 nilainya sama dengan 2 ya. Kemudian 2 pangkat 3 hasilnya 2 ya, kali 2 dikali 2 maka sama dengan 8. Maka 8 ini ya, 8 ini kita akarkannya 8 akar 3, sehingga 8 akar 3 ini sama dengan 2 ya. Kemudian 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Hasilnya adalah 16. Maka 16 ini kita bisa jadikan akar ya, 16 akar 4, sehingga dapat menghasilkan nilai 2 ya. Ini salah satu bentuk akar ya, bilangan bentuk akar. Selanjutnya perkalian bilangan pangkat. Pada perkalian bilangan pangkat ya, terdapat rumus yang bisa kita gunakan, di mana yang ini rumusnya ya. Nah, P ini kita anggap sebagai bilangan pokok ya. Nah, bilangan pokok ya bisa 2, 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Nah, artinya ketika ada bilangan pangkat yang sama ya, yang sama bilangan pokoknya, maka tinggal kita gunakan rumus ini. Semisal ya, 3 di pangkat 2 ya dikali 3 pangkat 3 maka sama dengan, jadi kita asumsikan nilai P itu 3 ya. Berarti 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 3, langsung saja pangkatnya kita tambah ya, 2 ditambah 3 ya, sehingga 3 pangkat 5 ya. Atau contoh yang lainnya 10 ya, semisal ya 5 kali 10 pangkat 3 kali 3 kali 10 pangkat 2 maka nilai ini yang bilangan pokok 10 ini yang memiliki pangkat ya, kita kalikan ya, kita lakukan perkalian bilangan pangkat. Tapi terlebih dahulu kita kali dulu 5 dan 3-nya ini, berarti 5 kali 3 sama dengan 15 ya. Kemudian kali, kemudian karena bila P-nya itu sama dengan 10 ya, maka kita gunakan rumus yang ini ya, kita gunakan rumus yang ini. Berarti 10, kemudian pangkatnya yang di atas 3
ditambah 2 sehingga hasilnya adalah 15 kali 10. 3 tambah 2 kan hasilnya 5. Artinya 15 kali 10 pangkat 5. Selanjutnya pembagian bilangan pangkat. Ya, pada pembagian bilangan pangkat kita menggunakan rumus P pangkat M dibagi P pangkat N sama dengan P pangkat M dikurang N. Jadi ketika ada pembagian ya atau maka pangkatnya harus dikurang. Ya, ini lagi-lagi dengan syarat nilai ini yang P-nya ini yang berpangkatnya harus sama bilangan pokoknya. Ya, harus sama. Jangan kita gunakan 3 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. Ini tidak bisa langsung dijumlahkan ketika bilangan pokoknya berbeda ya. Nah, sekarang kita akan menjawab contoh soalnya. Semisal di sini ada contoh soal 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkatnya 4 dikurang 2 ya. Sehingga 3 menghasilkan pangkat 2. Ya, ini salah satu contoh pembagian bilangan pangkat. Nah, sekarang kita masuk contoh yang lebih rumit ya. Semisal 0,5 dikali 10 pangkat 3 ya. Kemudian dibagi ya 0,5 kali 10 pangkat 2. Nah, di sini untuk kita menjawab soal ini pertama kita lakukan dulu pembagian di sini. 0,5 dibagi 0,5 sama dengan 1 ya, sama dengan 1 di sini. Kemudian kita kali ya. Kemudian kita lakukan pembagian bilangan pangkat ya. Karena di sini sama-sama bilangan pokoknya sama masing-masing 10, maka bisa kita gunakan rumus ini ya. Kita bisa gunakan rumus ini. Ya, tapi kalau berbeda jangan kita gunakan ya. Nah, berarti kita langsung gabungkan 10 kemudian pangkatnya dikurang 3 dikurang 2 sehingga hasilnya 1 dikali 10 pangkat 3 kurang 2 sama dengan 1 ya. Sehingga 1 kali 10 pangkat 1 pangkat 10 pangkat 1 itu hasilnya 10 ya. Berarti hasilnya 10. Nah, selanjutnya perpangkatan bilangan pangkat. Nah, ini pada perpangkatan bilangan pangkat adapun rumus yang kita gunakan yakni seperti ini ya. Nah, di mana untuk bilangan pokoknya sendiri ya, semisal ya contoh 4 ya dalam kurung pangkat 2 dalam kurung pangkat 3. Nah, bilangan pokoknya ya di sini 4 ya, kemudian pangkatnya yang kemudian berubah atau dikalikan. Berarti 2 dikali 3 ini. 2 dikali 3 berarti 4 pangkat 6 ya. 4 berpangkat 6 sehingga menghasilkan 4096. Jadi perpangkatan bilangan pangkat di mana ketika ada pangkat dalam kurung ini kemudian ada pangkat lagi di luarnya, maka kita tidak usah mempangkatkan ini teman-teman ya. Tetap ini saja 4 ya, nilainya 4, hasilnya yang dicari sini bilangannya ada bilangan pokoknya 4, tetap setelah sama dengan tetap 4 ya. Yang pangkatnya saja yang berubah untuk perpangkatan bilangan pangkat. Nah, selanjutnya bilangan pangkat pecahan ya. Pada bilangan pangkat pecahan di sini kita lihat contohnya A pangkat M per N ya. Itu sama dengan nilainya ketika akar A pangkat M di akar N ya. Artinya ketika ketika A berpangkat M per N, maka kita bisa ubah dalam bentuk akar, di mana dalam bentuk akarnya yaitu akar A pangkat M dan berakar N ya. Ini jadi N-nya yang di bawah sini jadi akar N, kemudian M-nya menjadi pangkat bagi A di dalam akarnya. Oke, contohnya 4 pangkat 3 per 2, maka sama dengan 4 di pangkat 3 akar 2 ya, sehingga hasilnya 2
pangkat akar ya, akar 64. Maka akar 64 ini perkalian berapa dengan dirinya sendiri bisa menghasilkan 64. Maka kita bisa mendapatkan nilai 8 karena 8 kali 8 itu sama dengan 64 itu sendiri ya. Nah, itu artinya kita pada bilangan pangkat pecahan kita sudah memenuhi syarat rumus ini ya. Syarat rumus ini di mana A pangkat M per N, maka pangkatnya ada di dalam akar, N-nya ada di luar akar sebagai akar itu sendiri. Nah, selanjutnya perpangkatan bilangan pokok negatif ya, perpangkatan bilangan pokok negatif. Nah, di sini pada perpangkatan bilangan pokok negatif ada syarat yang mesti digunakan, yakni saat M itu ganjil, maka ketika minus P di pangkat M, maka hasilnya pasti negatif ya. Ketika minus P di pangkat ganjil ya, di pangkat ini M-nya adalah ganjil. Tapi ketika saat M genap ya, saat M-nya genap, maka hasilnya pasti akan positif ya. Jadi ketika minus P ya berpangkat 4 ya, berpangkat 5, 3, 5 ya, 7 ya, 9 semua yang berganjil, maka hasilnya pasti negatif. Tapi ketika semua pangkatnya berpangkat genap, maka pasti hasilnya akan positif ya. Nah, contohnya di sini. Di sini untuk contohnya M ganjil atau pangkatnya ganjil sama dengan 3 ya. Di mana minus 2 di pangkat 3. Maka hasilnya adalah minus 2 yang kemudian dikali sebanyak 3 kali ya, dirinya sendiri sebanyak 3 kali dirinya sendiri dengan nilai minus 2. Maka minus 2 kali minus 2 ya, maka hasilnya adalah positif 4. Tapi ketika 4 kali minus 2, maka hasilnya adalah minus 8. Nah, ini hasilnya minus ya, hasilnya minus. Itu artinya memenuhi syarat yang ini. Kemudian yang kedua, minus 2 ya berpangkat 4. Ini kan pangkatnya genap ya, berarti hasilnya pasti akan genap. Nah, kita lihat minus 2 ya, minus 2 dikali dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali ya. Minus 2. Nah, minus 2 dikali minus 2 sama dengan 4 ya, dikali minus 2 kali minus 2 sama dengan positif 4 ya, berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, ini teman-teman semua yang syarat yang harus digunakan ya. Selanjutnya perpangkatan bilangan pokok non negatif berbentuk negatif. Apa itu? Kita lihat di sini untuk penjelasannya. Bilangan pokok negatif di mana ya, minus B pangkat 2 itu sama dengan minus B dikali minus B ya. Kemudian bilangan pokok non negatif berbentuk negatif semisal ya, ini kan minus B-nya di dalam dia ada tanda kurung ya. Ya, dia tanda kurung, kemudian ada pangkat 2-nya di luar ya. Nah, tapi ketika pangkatnya di mana dia tidak memiliki dalam tanda dalam kurung, semisal minus B pangkat 2, maka kita bisa gunakan rumusan minus 1, kita kesampingkan minusnya dikali B pangkat 2 ya. Berarti minus 1 dikali B dikali B ya. Jadi kita jangan langsung mengalihkan seperti ini ya, karena tentu saja akan mendapatkan hasil yang berbeda di sini ya. Hasil yang berbeda. Di sini didapatkan tanda positif ya. Minus B dikali minus B, di sini didapatkan negatif ya. Di sini didapatkan negatif. Nah, sebagai contoh minus 3 pangkat 2 ya. Ini minus 3 pangkat 2 meskipun sama penyebutannya tapi penulisannya berbeda ya. Minus 3 yang dalam kurung berpangkat 2, maka hasilnya minus 3 dalam kurung berpangkat 2 sama dengan minus 3 dikali dengan dirinya sendiri yang
mengikut minusnya, berarti minus 3 kali minus 3 sama dengan positif 9. Akan tetapi ya, pada syarat yang kedua, di mana bentuknya sudah yang berbeda, minus 3 di pangkat 2 itu sama dengan minus 1 kali. Kita pisahkan pangkat bilangan pokoknya dengan pangkatnya 3 pangkat 2. Maka hasilnya adalah minus 1 dikali 3 dikali 3 ya. Maka sama dengan minus 9. Nah, tentu saja terlihat bilangan pokok bentuk pangkat tersebut adalah positif atau negatif. Nilai minus berfungsi sebagai pengalih minus 1 ya. Nah, di sini ada contoh lain. Contoh berapakah nilai dari minus 0 pangkat 0. Nah, kita lihat minus 0 pangkat 0 sama dengan minus 1 dikali 0 pangkat 0. Maka sama dengan minus 1 dikali 0 pangkat 0 hasilnya 1. Maka nilainya adalah minus 1. Nah, itulah penjelasan mengenai perpangkatan bilangan perpangkatan bilangan pokok negatif berbentuk negatif. Nah, itulah tadi penjelasannya untuk bilangan pangkat. Semoga informasi bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.